Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan melalui kelelahan industri yang ada dalam mata kuliah Psikologi Industri. Kami dari kelompok 3, saya sendiri yang Fatur Rahman Fadilah, yang kedua ada Irfani, yang ketiga ada Putri Nira, yang keempat ada Dani Aristu Pratama, dan yang terakhir ada Nanda Fala. Kelelahan adalah fenomena penting dalam psikologi industri, karena itu banyak masalah termasuk stres, kelelahan, dan tentu saja penurunan produktivitas. Karyawan mengakui kelelahan sebagai sebuah perasaan lelah atau sakit. Ia menganggapnya secara intrinsik tidak menyenangkan, mengurangi efisiensinya. Untuk ini dan banyak lagi alasan industri lainnya, kelelahan perlu diselidiki, baik dari sudut pandang fisiologis maupun psikologis. Ya, slide selanjutnya mengenai konsep dan makna. Kelelahan bekerja adalah fenomena kompleks yang dihasilkan dari berbagai faktor dalam industri modern yang inovatif secara teknis, dan itu muncul sebagai perasaan kelelahan, penurunan fungsi fisiologis, gangguan otonom, keseimbangan saraf, dan penurunan efisiensi kerja. Di samping itu, kelelahan industri disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan, perubahan yang luar biasa dalam postur kerja, dan ritme diurnal dan nokturnal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya mengenai jenis-jenis kelelahan pada industri yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Irfani. Melanjutkan materi dari teman saya, yaitu jenis-jenis kelelahan pada industri. Kelelahan dapat bersifat fisiologis dan psikologis. Fisiologis adalah ketidakmampuan untuk terus berfungsi di tingkat kemampuan normal seseorang. Sedangkan psikologis agak bermanifestasi dalam bentuk kantuk atau kelambatan seseorang. Dengan kelelahan psikologis mungkin tertidur, mungkin bereaksi sangat lambat, atau mungkin lalai. Kelelahan juga dibedakan dengan kelelahan akut dan kumulatif. Kelelahan akut dialami mungkin pada akhir hari yang panjang, setelah kita lembur atau di kunjung mau weekend, biasanya tuh itulah yang terjadi. Kelelahan yang kedua adalah kelelahan di mana Anda mungkin masih merasa lelah bahkan setelah tidur malam, ini rada di bawah kelelahan kumulatif. Mengapa terjadinya kelelahan? Meskipun tidak ada definisi ilmiah yang disepakati, masih ada penelitian tentang kelelahan. Contohnya sebagai berikut. Dan menurut Rogers et al. 1999, perhatikan bahwa beberapa berbeda mekanisme dapat berkontribusi pada beberapa lelah seseorang. Misalnya kurang tidur, lamanya jam kerja, usia, status, kesehatan tidur umum, kualitas pengalaman di tempat kerja, dan motivasi dan kehidupan rumah atau keluarga, dan tanggung jawab dan waktu perjalanan. Dan menurut De Frank, Konipaske, dan Ivan Fix tahun 2000 membahas stres perjalanan dan mencatat banyak cara yang dilakukan oleh eksekutif mungkin lelah melalui perjalanan bisnis. Kesimpulannya, ada banyak faktor berbeda dapat mempengaruhi caranya seseorang yang lelah. Bisa menjadi faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan panjang jam, termasuk menghabiskan terlalu banyak waktu melakukan tugas-tugas pekerjaan, dan ekspos untuk stres di lingkungan kerja, dan kurang tidur yang cukup karena jam kerja yang panjang. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan teman saya, yaitu Putri Nira. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Beberapa gejala kelelahan umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan, kekurangan energi dan kelelahan, pingsan atau merasa seolah-olah ingin pingsan, palpitasi yaitu merasakan detak jantung, selanjutnya pusing, selanjutnya vertigo yaitu perasaan bahwa Anda atau lingkungan Anda bergerak atau pemintalan, selanjutnya napas tersenggal-senggal. Selanjutnya yaitu studi industri pada kelelahan. Layanan Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat melakukan penelitian pada 889 antar negara bagian pengemudi truk di kota Baltimore, Nashville, Chicago untuk mencari tahu hubungan antara jam kerja dan kelelahan. Ini salah satu yang studi paling berharga di bidang psikologi industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah berbagai periode mengemudi truk akan menghasilkan perubahan fisiologis psiko yang terbukti dan signifikan.
untuk menyelidiki sifat dari perubahan ini dan untuk mengetahui apakah pola karakteristik psikofisiologis respons terjadi setelah berjam-jam mengemudi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nanda Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya Putri Niwira yang telah menjelaskan slide yang sebelumnya. Baik, di sini saya Nanda Falah Fisibila akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu ke-16 faktor yang dianggap berkontribusi terhadap kelelahan. Baik, di sini sobat teknik, kinerja operasi terampil yang membutuhkan tingkat tinggi kewaspadaan dan perhatian. Bisa dilihat di slide-nya. 2. Ketegangan saraf akibat mengemudi dalam kondisi buruk. 3. Pengarahan tenaga otot dalam bongkar muat dan dalam perbaikan dan perawatan kendaraan. 4. Ketidakteraturan kebiasaan sebagai akibat dari pengangkutan jarak jauh. Di sini adalah habit ya, teman-teman ya, bahwa operator tidak menjalankan kebiasaan yang baik. 5. Kegagalan untuk mendapatkan istirahat yang memuaskan atau tidak selama periode istirahat atau saat tidak bertugas. 6. Kondisi fisik. 7. Penggunaan mata yang konstan seringkali dalam kondisi yang tidak menguntungkan seperti silau dan lain-lain. 8. Faktor sosial di lingkungan atau tradisi kerja mungkin dipromosikan oleh absen yang dipaksakan dari rumah atau efek postur. 9. Menonton memicu kantuk. 10. Konsumsi kopi dan alkohol. Di tempat kerja ini adalah pengaruh alkohol dan kopi apabila kelelahan. 11. Paparan terhadap semua jenis kondisi cuaca. Di Indonesia ini tidak menentu cuacanya. Kadangkala hujan, kadangkala panas. Itu akan berpengaruh terhadap kelelahan operatornya. 12. Paparan terhadap asap dan gas beracun. 13. Kerawanan ekonomi, yaitu rasa takut kehilangan pekerjaan, terutama di kasus pria yang lebih tua. Karena di Indonesia ini, apalagi di Batam, maksimal untuk melamar kerja yaitu di usia 24 tahun. 14. Suara. 15. Getaran. Lalu yang terakhir adalah pekerjaan menetap. Di sini yang terakhir ini menjelaskan efek postur. Berarti postur tubuh kita ini sangat berpengaruh terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi akan sangat berpengaruh dalam faktor kelelahan. Baik, terima kasih sobat teknik. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kemungkinan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dani Aristu. Penyebab terjadinya kelelahan di industri. Kelelahan di industri dapat terjadi karena tidak menguntungkan atau tidak lingkungan kerja pabrik, pekerjaan yang tidak memuaskan atau tidak menguntungkan lingkungan, termasuk fasilitas pencahayaan yang tidak tepat, ventilasi, kelembapan, suhu, dan masalah kebisingan. Semua faktor ini menyebabkan sakit kepala, ketegangan mata, dan iritasi serta kelemahan waktu. Jam kerja yang panjang juga mendukung kelelahan industri. Panjang jam kerja dapat menyebabkan stres, kesehatan mental yang buruk, menurunnya produksi, tingkat kecelakaan yang meningkat. Ketika mesin dirancang hanya dengan mempertimbangkan pekerjaan, bukan pekerja yang melakukan tugas mesin itu, periode istirahat yang tidak memadai juga menyebabkan kelelahan industri. Kesehatan fisik dan mental juga menyebabkan kelelahan di tempat kerja. Dalam kasus seseorang pekerja yang secara fisik lemah adalah omset yang cepat kelelahan dibandingkan untuk pekerja yang sehat. Dampak kelelahan di industri. 1. Mengurangi kinerja dan produktivitas di tempat kerja. 2. Meningkatkan kemungkinan absensi dan pergantian karyawan. 3.
meningkatkan resiko kecelakaan dan cedera yang terjadi. 4. Kemampuan untuk berpikir jernih. 5. Sakit kepala, ketegangan mata, nyeri otot, dan lain-lain. 6. Kurangnya konsentrasi. 7. Lekas marah, cemas, dan lain-lain. 8. Penilaian buruk. 9. Berkurangnya kapasitas untuk komunikasi interpersonal yang efektif. 10. Kelelahan dan kebiasaan tidur yang tidak teratur mengganggu ritme sirkulasi. 11. Kurang tidur menyebabkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, infeksi lambung, diabetes, depresi, asma, dan banyak lagi. 12. Kesehatan reproduksi wanita juga dapat dipengaruhi oleh kelelahan seperti peningkatan resiko keguguran, berat lahir rendah, lebih tinggi terjadi prematur kelahiran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.